padi melambai, mengundang burung-burung berkicau. Alam semesta tersenyum bahagia melihat hasil panen yang melimpah. Panen tiba, hati riang, bersama-sama kita merayakan hasil bumi melimpah ruah. Gemah Ripah Loh Jinawi. Itulah sebuah semboyan yang selalu diagung-agungkan sejak dari zaman nenek moyang kita dulu, di mana tongkat kayu bisa jadi tanaman. Ini juga sebagian kata-kata yang selalu kita ingat bahwa negeri kita ini adalah sebuah bentangan pulau yang subur. Semua ini tercipta karena memang kepulauan Indonesia sangat subur, serta didukung oleh berbagai suku etnis yang mendiami beberapa kepulauan di Indonesia. Suburnya kepulauan Indonesia terdengar hingga negara-negara Eropa dan Barat. Tak ayal jika mereka datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk menikmati kesuburan pulau serta juga untuk mengambil hasil alam Indonesia. Namun apalah daya, puluhan hingga ratusan tahun negeri Indonesia dijajah hanya karena kekayaan dan kesuburan alamnya. Hampir semua sumber daya alam baik yang berupa mineral bumi ataupun berupa hasil alam yang melalui cocok tanam. Itu pun bersamaan dengan tumbuhnya bibit tanaman baru yang mereka bawa dari Eropa. Beberapa komoditi tanaman itu hingga kini masih ada dalam bentuk perkebunan. Itu semua kini dikelola oleh negara dalam wadah perkebunan nasional. Semua hasil bumi dari Indonesia dibawa menuju negara Eropa. Semua itu didapatkan melalui sistem kerja paksa atau kerja rodi. Sistem kerja paksa adalah salah satu potret pelanggaran HAM yang terjadi karena di bawah naungan sistem feodalisme. Tidak hanya di Indonesia saja, beberapa negara lain pun mengalami sistem perbudakan yang juga merupakan potret suramnya sistem penjajahan. Setelah puluhan tahun merdeka, kini Indonesia telah jauh berubah dan berbenah guna untuk menuju masa depan yang kita harapkan. Nah para sobat, salah satu tanaman yang hingga kini masih ada dan menjadi sumber pokok pangan Indonesia adalah padi atau gabah atau beras atau juga nasi. Tanaman ini sempat hilang pada masa penjajahan karena beberapa tempat tanam diganti oleh komoditi lain. Mungkin para leluhur kita sempat merasakan ketiadaan beras untuk konsumsi pada era penjajahan. Itu semua karena bangsa kita tidak sempat menanam padi karena saat mereka menanam pun pasti akan direbut paksa dalam bentuk pajak atau upeti untuk para demang ataupun penjajah saat itu. Padi atau gabah atau beras atau juga nasi adalah sumber pangan pokok untuk penduduk Indonesia. Itu semua karena memang tanaman ini sangat cocok ditanam di negara beriklim tropis, terutama di beberapa negara di Asia. Di Indonesia sendiri tanaman padi ditanam pada saat musim penghujan karena memang jenis tanaman ini sangat membutuhkan air sejak awal penanaman. Nah para sobat, sebetulnya tanaman padi ini sendiri berasal dari India yang dibawa ke Indonesia pada 1500 tahun sebelum Masehi. Tanaman padi ini sebetulnya sebagian dari tanaman liar yang berbiji hampir mirip dengan gandum juga. Oryza sativa adalah nama Latin dari tanaman padi. Tanaman ini sangat cocok sekali pada iklim di Indonesia. Sebetulnya masih banyak sumber pangan lain selain tanaman padi seperti kacang-kacangan atau umbi-umbian. Namun hingga saat ini hanyalah padi yang menjadi sumber pangan pokok penduduk Indonesia. Alasan itu semua yang membuat melakukan cocok tanam serta pembukaan lahan secara besar-besaran hanya untuk demi menjaga sumber atau kedaulatan pangan bangsa kita. Sebelum menanam padi, pengolahan lahan atau sawah sangatlah penting. Karena itu semua menentukan kesuburan serta keberhasilan saat panen. Ketika musim penghujan tiba,
para petani mempersiapkan atau menjalani semua sistem yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Pembajakan sawah serta areal pesawahan secara tradisional adalah yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Disinilah hewan ternak terkuat dikerahkan untuk membajak sawah agar mudah untuk ditanami. Kenapa harus kerbau? Di tanah Jawa khususnya kerbau bukanlah hewan yang bernilai ekonomis tinggi, karena berbagai sumber mengatakan daging kerbau sendiri jarang dikonsumsi, karena masih bisa tergantikan oleh lezatnya daging sapi. Tapi di balik semua itu, kerbau memiliki tenaga yang sangat kuat. Itu sebabnya kerbau dipelihara untuk digunakan membajak sawah. Namun kemajuan zaman membuat teknologi pertanian menjadi signifikan. Tenaga kerbau kini dapat digantikan dengan kekuatan traktor mesin yang lebih cepat dan juga jangkauan lebih luas di areal pertanian. Usia tanam tanaman padi yang tidak terlalu lama juga menyebabkan tanaman padi selalu ditanam secara serentak dan dijadikan sumber pangan utama. Padi merupakan tanaman yang ditanam dari benih atau biji. Biji ditaburkan pada lahan lembab atau basah untuk menjaga suhu benih. Setelah beberapa hari maka benih ini akan tumbuh menjadi bibit tanaman padi. Setelah berukuran 20–40 cm maka benih atau bibit tadi harus dipindahkan ke lahan yang lebih luas dengan mengatur jarak tanam antar benih. Sebelum ditanam pun petani akan mengurangi ukuran daun dengan memotong daun agar calon akar baru dapat fokus pada akar dan dapat menunjang pangklal serta daun bagian atas. Pada saat-saat seperti inilah air sangat dibutuhkan untuk menjaga tanaman padi mendapatkan nutrisi tanah yang telah mencair karena genangan air. Dan biasanya di daerah-daerah tertentu pemerintah daerah ataupun swadaya masyarakat membuat sistem irigasi untuk menjaga ketersediaan air untuk tanaman padi. Irigasi adalah parit buatan atau aliran air yang dibuat untuk mengaliri atau mengambil air dari sumber menuju ke areal pesawahan. Penanaman padi secara massal atau gotong royong sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Pada daerah tertentu dinamakan sambatan. Karena inilah cerminan dari masyarakat serta budaya Indonesia yang selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan lainnya. Namun zaman sekarang ini sudah sangat beda sekali. Setiap musim tanam sifat gotong royong selalu digantikan dengan bahasa kulinandur atau pekerjaan menanam padi sistem harian atau borongan. Inilah yang membuat harga padi menjadi sedikit mahal karena setiap musim tanam akan selalu ada biaya ekstra untuk membayar para pekerja tanam. Semakin besar lahan makan semakin besar biaya tanam, itulah yang membuat para petani harus memutar daya pikir mereka. Dan kini terciptalah mesin tanam padi skala kecil maupun besar. Mesin ini sangat membantu para petani khususnya karena efisiensi waktu serta juga mengurangi dan menghemat biaya yang sangat besar ke depannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua ini juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dan tentunya teknologi itu tidaklah gratis, belum nanti harus kita pikirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan ekosistem. Ketika ketersediaan air dalam irigasi tercukupi, maka pertumbuhan padi akan baik dan akan semakin bertumbuh dengan seiringnya waktu. Disinilah bulir-bulir padi mulai tumbuh akan mengeluarkan aroma yang sangat khas. Inilah aroma bulir padi yang sering kita temui di pesawahan. Pupuk penyubur akan ditambahkan agar pertumbuhan serta buah atau biji padi semakin banyak dan tumbuh secara merata. Pemberian pupuk kandang biasanya diberikan saat awal mula proses penanaman. Namun ketika padi mulai besar pada diberikan pupuk urea atau penduduk desa menyebutnya garam atau garam urea.
Pupuk urea adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen yang membantu menyuburkan tanaman. Sekitar 90% urea industri digunakan sebagai pupuk kimia. Urea dalam bentuk butiran curah, pril, digunakan dalam pertanian sebagai pupuk kimia pemasok unsur nitrogen. Di tanah, urea akan terhidrolisis dan melepaskan ion amonium. Kandungan N pada urea adalah 46%, tetapi yang tergunakan oleh tanaman biasanya separuhnya. Karena penting dalam pembangunan pertanian, pupuk urea seringkali disubsidi oleh pemerintah suatu negara, termasuk Indonesia. Di pasaran Indonesia, pupuk urea dipasarkan dalam dua bentuk, bersubsidi, berwarna merah muda, digunakan untuk bantuan pembangunan, dan tidak bersubsidi, berwarna putih, untuk dipasarkan secara komersial. Pupuk urea dihasilkan sebagai produk samping pengolahan gas alam atau pembakaran batu bara. Karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut lalu dicampur dengan amonia melalui proses Bosch-Meiser. Dalam suhu rendah, amonia cair dicampur dengan es kering, karbon dioksida, menghasilkan amonium karbamat. Selanjutnya, amonium karbamat dicampur dengan air ditambah energi untuk menghasilkan urea dan air. Suburnya padi di area pesawahan tidak hanya membuat para petani senang. Di balik itu semua ada beberapa koloni lain yang ikut senang. Sekelompok besar burung pun akan mencium aroma kesegaran padi ini. Dia adalah burung sawah, burung emprit, atau burung pemakan biji lainnya. Semua burung ini akan berpesta pora bahkan merusak sebagian tanaman padi para petani. Belum lagi sekelompok hama tikus yang juga rutin akan bermigrasi saat tanaman padi mulai berbuah. Hal inilah yang terkadang membuat pusing para petani. Terkadang ketika ada hama secara besar-besaran menyerang tanaman padi, maka disinilah pestisida, insektisida digunakan untuk membasmi hama tanaman padi. Di balik itu semua mungkin sebagian besar karena kurangnya pemahaman akan efek samping obat hama dan jangka panjangnya dalam penggunaan ini para petani selalu menggunakan obat kimia ini untuk membasmi hama. Efek samping obat hama ini ialah akan ikut membasmi semua biota yang hidup di permukaan ataupun di dalam tanah. Bahkan dalam jangka panjangnya adalah sifat alami tanah akan hilang dan menjadi lahan rusak dan kehilangan unsur hara alaminya. Hati melambai-lambai, mengundang burung-burung berkicau. Alam semesta tersenyum bahagia melihat hasil panen yang melimpah. Panen tiba, hati riang, bersama-sama kita merayakan. Hasil bumi melimpah ruah, mari kita bersyukur selalu. Mengundang burung-burung berkicau. Alam semesta tersenyum bahagia melihat hasil panen yang melimpah. Panen tiba, hati riang, bersama-sama kita merayakan. Hasil bumi melimpah ruah, mari kita bersyukur selalu. Bersama-sama kita merayakan. Hasil bumi melimpah ruah, mari kita bersyukur selalu.
Penantian panjang telah tiba. Padi telah menguning dan saatnya dipanen. Para petani mulai sibuk untuk mempersiapkan semuanya untuk musim panen ini. Semua kesabaran, doa serta perjuangan akan terbayarkan hari ini. Panen musim ini telah merubah semua harapan dan doa yang telah lama ditunggu. Pada zaman dahulu panen padi dengan cara memotong batang per batang padi dengan ani-ani. Ani-ani adalah alat yang telah dibuat dan dimodifikasi sedemikian mungkin sebagai alat pemotong padi manual. Di zaman modern saat ini ada berbagai macam cara untuk panen padi. Dari cara manual dengan cara memotong padi dengan arit pemotong, sampai dengan menggunakan alat modern seperti traktor pemanen padi. Padi yang telah dipotong akan dikumpulkan di suatu tempat. Masyarakat zaman dahulu biasanya bergotong royong akan melepas bulir padi dari tangkai dengan cara menggepuk atau gebyok atau banyak bahasa lainnya. Cara ini adalah cara manual untuk memisahkan padi dari batang secara cepat. Sistem ini lazim dijalankan di berbagai daerah, karena memang inilah cara tercepat secara tradisional. Setelah melewati musim panen ini, perjuangan para petani belumlah berakhir. Rasa senang memang ada karena stok untuk pangan ke depannya sudah ada. Itu pun sebagian bisa dijual untuk mendapatkan sejumlah uang untuk menutupi biaya lainnya. Setelah dipanen padi belumlah kering sempurna, butuh pengeringan agar kandungan air berkurang dan mengurangi proses pembusukan saat penyimpanan. Para petani akan memanfaatkan sinar matahari langsung untuk proses ini, di mana padi dijemur secara merata dan luas, karena memang proses ini harus dilalui agar padi dapat kering sempurna. Di sini pun burung atau unggas lainnya akan ikut serta berpesta sambil memakan biji padi atau gabah kering yang sedang dijemur. Proses penjemuran ini akan membuat kulit padi menjadi kecoklatan hingga coklat tua. Inilah yang menentukan bahwa padi atau gabah sudah benar-benar kering. Pada zaman dahulu, untuk memisahkan kulit padi dan beras digunakan alat tumbuk manual bisa terbuat dari batu ataupun kayu. Menumbuk padi pada umumnya dilakukan secara serentak atau bergotong royong agar mendapatkan hasil yang banyak. Inilah salah satu potret gotong royong bangsa kita sejak zaman dahulu. Setelah itu maka beras akan dipisahkan dengan cara ditapi dengan menggunakan media tampah yang terbuat dari bambu untuk membersihkan beras dari kotoran dan sisa kulit padi. Namun pada era modern ini muncul berbagai macam mesin penggiling padi. Dengan mesin ini maka waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Para petani biasanya menyerahkan hasil panen untuk digiling menjadi beras dan bisa dijual dengan harga yang berbeda ketika masih berbentuk gabah. Namun apakah petani senang dengan hasil panen kali ini? 1000 pertanyaan di benak petani yang mungkin terdapat 1000 harapan semu yang mendalam. Masuknya beras import membuat hati petani sedih 1000 duka. Anjloknya harga beras tidak sesuai dengan biaya pertanian yang harus ditanggung oleh para petani. Disinilah mulai terlihat merosotnya minat tanam para petani karena hasil panen selalu membuat sedih hati dan tidak sesuai harapan. Hingga saat ini kita tidak tahu bagaimana keluh kesah petani, dan kita tidak tahu juga beras atau nasi mana yang kita konsumsi setiap hari. Mulai saatnya kita bantu petani lokal dengan cara mengkonsumsi hasil panen lokal. Ketika petani tercukupi maka makmurlah petani kita dengan cara terjaganya harga pangan Nusantara. Marilah kita jaga agar pertanian kita selalu lestari sepanjang masa dan anak cucu kita akan tahu bagaimana sistem pertanian kita. Inilah sedikit cerita tentang pertanian padi Nusantara kita. Semoga sedikit cerita ini bermanfaat untuk kita semua.